Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Dan selamat Hari Pramuka tanggal 14 Agustus ya. Ya, selamat Hari Pramuka juga Bapak. Alhamdulillah. Nah, baik Bu Sinta, sekarang kita akan mengadakan percakapan observasi dan mohon izin saya rekam untuk percakapan observasi ini sebagai bukti untuk kegiatan aksi nyata saya. Nah, jadi untuk tujuan adanya seperti sini yaitu kita untuk mengetahui dan mengevaluasi dalam proses pembelajaran dan kenapa sekarang kita ada percakapan observasi yaitu untuk dapat mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan nanti oleh Bu Sinta ya Bu ya? Ya, baik. Nah, baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai? Oke, tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu peserta didik dapat diharapkan mengenal bilangan bentuk akar, merubah bilangan pangkat pecahan pembilang 1 menjadi bentuk akar, serta menentukan hasil operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bentuk akar. Jadi untuk tujuannya yaitu untuk tadi mengenal anak supaya mengetahui bilangan akar ya Bu ya? Ya, betul Pak. Nah, untuk selanjutnya kira-kira area pengembangan apa yang akan Ibu capai dalam pembelajaran nanti, Bu? Oke, area pengembangan yang hendak dicapai yaitu keaktifan siswa serta eksplorasi terhadap permasalahan kontekstual di mana kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang sering ditemukan. Oke, Bu. Jadi untuk area pengembangannya bahwa Ibu supaya si murid tersebut aktif ya Bu ya? Ya, betul. Dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan itu materi yang esensial sepertinya karena itu termasuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Baik Bu, untuk selanjutnya, nah bagaimana rancangan pembelajaran di kelas seperti strategi pembelajaran atau model pembelajaran atau metode lainnya yang Ibu akan laksanakan nanti di kelas Bu? Oke, untuk strateginya yaitu mempersiapkan kondisi kelas dan peserta didik sesuai dengan rencana pembelajaran. Setelah itu menjelaskan konsep menggunakan contoh yang konkret dengan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, serta penugasan dan model pembelajaran berdiferensiasi. Oh ya, berarti dengan berdiskusi ya Bu ya? Ya, dengan betul. discover learning dan juga berdiferensiasi. Nah, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan? Media pembelajaran yang digunakan itu buku paket matematika serta penggunaan LKPD pada siswa. Oh ya, jadi dalam pelaksanaannya nanti akan ada lembar kerja peserta didik ya Bu ya? Betul. Yang mana nanti LKPD tersebut akan menggiring bagaimana kegiatan-kegiatan pada proses pembelajaran di kelas. Betul. Nah, untuk selanjutnya Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran dan di hari apa dan di jam keberapa? Oke, untuk pelaksanaannya itu saat pembelajaran berlangsung pada hari Kamis 15 Agustus 2024 di kelas 8E jam ke 9.10 yaitu jam 12.35. Oh, berarti di akhir ya Bu ya? Ya, nanti. betul. Baik Bu, terima kasih sudah bisa kita mempersiapkan seperti sini
dan melaksanakan praobservasi ini, dan nanti mungkin kita akan melaksanakan pasca observasi akan melaksanakan percakapan kembali. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bapak. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mengajar, kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir. Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita review dulu materi yang kemarin. Oke, materi yang kemarin itu apa? Bilangan berpangkat. Ya, oke. Bilangan berpangkat itu ada berapa sifat? Ada dua. Ada empat. Yang pertama itu apa? Sifat bilangan perkalian. Ya, yang pertama itu ada sifat perkalian bilangan berpangkat. Lalu yang kedua ada apa? Pembagian. Akar. Ada yang tahu akar itu apa? Bentuk akar itu apa? Tidak tahu? Oke, saya kasih contoh ya. Kita bereksplorasi. Oke, misalkan di sini itu ada sapu tangan, ya. Punya Delia. Delia itu memiliki sapu tangan dengan si luasnya itu adalah 625 cm persegi. Berapakah satu sisinya? Panjang sisinya itu berapa? Bagaimana cara menyelesaikannya? Coba kita bereksplorasi dulu. Ini sapu tangannya berbentuk apa? Persegi. Rumus luas persegi apa? Ya, berarti rumus dari luas persegi itu apa? Iya, rumus luas persegi itu apa? No. Apa? Sisi kali sisi, ya. Luas itu adalah sisi kali sisi. Oke, dalam bentuk akar, kita contohkan. Sisi itu misalkan adalah A. Berarti L sama dengan A kali A itu adalah 625 cm persegi. Oke, kita ke bawahkan dulu. A kali A sama dengan 625. Oke, setelah itu A kali A berapa? A pangkat 2 atau A kuadrat sama dengan, kita tuliskan dulu 625. Di sini kan A-nya itu atau sisinya itu adalah 625 ya, si luasnya. Di sini kan masih ada pangkat atau kuadratnya. Berarti bagaimana cara menyelesaikannya? Coba lawan dari pangkat. Kali tambah dibagi. Di no Kali habis ini lawan dari pangkat. tambah Di akar kan. Maka A sama dengan akar 625. Nah, dari sini bagaimana cara menyelesaikannya? Akar dari 625 itu berapa? 25. Kenapa 25? itu Ya, karena 25 kali 25 itu adalah 625. Berarti panjang sisi
dari sapu tangan adalah 25. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Paham? Oke. Berarti dari sini kita dapat apa? Bentuk akar itu apa? Coba. Dari situ, setelah kita bereksplorasi, berarti bentuk akar itu adalah bentuk lain dari bilangan berpangkat. Ya, jadi bilangan berpangkat dengan kuadrat itu saling berhubungan. Sampai sini mau ditanyakan dulu tidak? Oke, terima kasih. Boleh dicatat dulu ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu tidak terkait bentuk akar? Tidak? Kalau begitu saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Wandi sebagai guru pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10 yang saya hormati, dan juga Bu Sinta. Terima kasih juga sudah dapat hadir, yang mana kemarin telah saya observasi atau supervisi ya Bu ya. Ya, betul. Dan yang mana sekarang ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi. Nah, tujuan daripada untuk percakapan pra observasi itu yaitu untuk mengevaluasi proses KBM yang telah dilakukan ya Bu ya. Nah, setelah Ibu melaksanakan proses pembelajaran di kelas, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Yang pertama pastinya senang karena ini merupakan pengalaman baru ya. Namun ketika di kelas mulai untuk proses pembelajaran agak sedikit nervous. Ya, gempar ya Bu ya? Ya, karena ini pertama kali juga. Ya, oke Bu, baik Bu. Dan untuk tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah dilakukan, bagaimana Bu? Apakah tercapai atau tidak Bu? Sebetulnya kurang tercapai karena memang jam juga mepet ya, 2 jam pembelajaran kurang untuk kegiatan intinya, karena kan ada stimulus, ada identifikasi masalah, perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, serta verifikasi dan menarik kesimpulan. Jadi kurang waktunya. Jadi sangat lengkap ya Bu ya. Ya. Tadi ada pengumpulan data sampai mungkin nanti presentasi ya Bu ya. Ya, betul. Nah, untuk sejauh mana kira-kira pengembangan yang telah dilakukan untuk Ibu pada saat kemarin dilakukan pembelajaran Bu? Ya, kalau pengembangan alhamdulillah anak-anak juga mulai aktif ya, walaupun memang agak karena kurang waktunya juga jadi kurang kondusif gitu. Oh ya, berarti lain kali. Nah, kira-kira menurut Ibu kekurangan dan kelebihannya apa pembelajaran Ibu yang kemarin telah dilakukan Bu? Kalau kelebihan saya itu dapat mengkondisikan anak dan juga menyampaikan materi dengan baik. Kalau misalnya kekurangannya itu ketika proses pembelajaran, penggunaan media pembelajaran juga memang sangat penting ya. Karena kurang siapnya rencana pembelajaran juga sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Dan juga saya itu jarang melakukan refleksi atau evaluasi diri. Jadi intinya bahwa memang kita itu harus menggunakan pembelajaran menurut Ibu ya Bu ya? Iya. Dan bagaimana Bu, bagaimana untuk menindaklanjuti daripada kekurangan Ibu Bu? Pada proses pembelajaran yang kemarin menurut Ibu kurang, kira-kira apa yang perlu ditindaklanjuti Bu? Ya, yang perlu ditindaklanjuti itu adalah menetapkan metode pembelajaran ya yang tepat sehingga terus membantu peserta didik agar lebih aktif
dalam berdiskusi serta memang untuk meningkatkan evaluasi diri juga, refleksi gitu. Jadi harus ada refleksi gitu ya Bu ya. Bu. Jadi Betul, refleksi untuk diri itu sendiri. sangat penting untuk meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya. Nah, mungkin itu saja Bu ya. Nah, mudah-mudahan Ibu dapat tadi menindaklanjuti daripada proses pembelajaran selanjutnya. Kira-kira kapan Bu untuk bisa melaksanakan rencana tindak lanjut? Apakah mulai minggu ini atau pada proses pembelajaran selanjutnya? Ada proses pembelajaran selanjutnya. Oh ya, baik Bu. Terima kasih Bu ya sudah dapat melaksanakan percakapan pasca observasi, dan mudah-mudahan proses pembelajarannya bisa berjalan baik dan lancar, dan mungkin nanti saya akan mengkonfirmasi kembali bagaimana rencana tindak lanjut yang Ibu rencanakan. Siap. Bagaimana Pak? Ada umpan balik atau tanggapan Pak? Mungkin sedikit ya Pak Husni, seperti yang sudah mungkin Pak Husni laksanakan ketika pendampingan sebelumnya ya Pak ya. Ya. Kita terkait dengan bahkan di lokakannya yang kemarin yang keempat juga kita sudah melaksanakan bagaimana coaching Ya. sudah dilakukan. Mungkin secara umum Bapak sudah bagus melaksanakan coachingnya, tapi mungkin ada hal yang harus lebih digali lagi ya Pak ya. Ya, Terkait harus lebih dalam lagi terkait pembelajaran dengan Bu siapa Bu? Bu Sinta. Sinta, lebih seperti apa nanti permasalahannya, dan diutamakan ketika melaksanakan coaching yang harus lebih berperan aktif itu si coachingnya. Karena ketika itu Bapak hanya ngasih pertanyaan Oh, iya. semantik saja, yang harus bertanya dan sebagainya nanti yang coaching. Oh, iya. Mungkin secara umum sudah baik. Siapa, terima kasih atas umpan baliknya. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki rencana tindak lanjutnya ke depannya. Terima kasih Bu Sinta Ya, ya. sama-sama Pak Husni. Dan Bapak juga terima kasih, dan kita lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya.